soal, menjawab salam. Ya, Pak Adit inget sama game soalnya si Cila tadi. Game soal keren tuh. Nanti akan Pak Adit publish yang itu. Oke, teman-teman semua perhatikan untuk pada hari ini ya, pada hari ini kita belum melanjutkan praktek game kita yang minggu lalu sudah kalian buat flow-nya. Yang minggu lalu sudah kalian buat flow-nya, kita belum lanjutkan. Kenapa? Karena hari ini Pak Adit ingin ada satu materi tentang pendalaman fungsi dari code block atau kode block yang ada pada aplikasi Scratch-nya. Oke. Nah, selama ini Pak Adit kira kalau nilai 1 sampai 10 teman-teman sudah mencapai nilai 9 untuk pemanfaatan teknologi yang kalian punya. Oke, kenapa? Karena kalian sudah bisa membuat game dengan melihat tutorial dan melihat YouTube. Oke, dan Pak Adit kira itu game-nya keren-keren banget. Nanti akan ada waktunya akan Pak Adit publish. Oke, ada waktunya akan Pak Adit publish. Sekarang baru kelas 9 yang sudah Pak Adit publish hasil produknya. Tinggal kelas 8 dan kelas 7 yang belum Pak Adit publish. Nanti akan ada waktunya. Oke, itu. Kalian sudah mencapai skala nilai 9 untuk nilai bagaimana pemanfaatan fasilitas yang kalian punya, internet, laptop, handphone, ya kan? Pak Adit suruh kalian bawa handphone untuk kalian membuka internet, untuk kalian mencari referensi atau tutorial bagaimana cara membuat game. Nah, tapi ada satu yang kurang, yaitu adalah pendalaman untuk fungsi code block. Oke, nah hari ini Pak Adit ingin teman-teman membuatkan Pak Adit akan memberikan challenge ya pada teman-teman, membuat sebuah pergerakan pada sprite kiri dan kanan, melompat dan berpindah. Oke, nah salah satu contohnya seperti ini. Perhatikan, dalam satu file di sini Pak Adit sudah menyiapkan produk coding Pak Adit. Dalam satu file, teman-teman bisa membuatkan code block. Ketika kita klik bendera hijau, maka ketika Pak Adit klik arah kanan, dia bisa berjalan ke kanan. Kalau Pak Adit klik arah kiri, dia bisa berjalan ke arah kiri. Oke, ini dasar, ini basic. Kenapa Pak Adit materinya untuk hari ini seperti ini? Karena ini adalah basic untuk kalian membuatkan sebuah game. Nah, kalau kalian sudah bisa basicnya, ada 3 basic ya dalam pembuatan game. Coba kalian ingat-ingat. Kalau kalian memainkan sebuah game, ada 3 basic yang bisa kalian perhatikan: bergerak, kiri dan kanan, depan dan belakang, melompat, dan menyentuh. Game apapun, 3 basic ini yang harus kalian pahami, yang harus kalian kuasai: bergerak, menyentuh, dan melompat. 3. Bergerak, kiri dan kanan, depan dan belakang. Ya, ini habis. Depan dan belakang, melompat. Kalau melompat itu bawah ke atas, dari bawah ke atas. Dan yang ketiga adalah habis melompat. Dan yang ketiga adalah menyentuh. Oke, 3 basic ini yang harus kalian pahami. Nah, kalian kan udah pernah membuat game di pertemuan pertama kita, ya kan? Kalian kan udah pernah membuat game. Sekarang, coba kalian tidak usah buat game, cukup kalian buat pergerakan, geser kiri, geser kanan, melompat, menyentuhnya nanti aja belakangan.
bikin 2 itu dulu. Tapi sebelum itu kalian bisa perhatikan di sini. Untuk melompat itu ada 2 tipe. Oke. Yang pertama, tipe yang pertama seperti ini. Oke. Perhatikan, kelihatan kan? Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Lihat perbedaannya nggak? Kalau apa ya? Ada nggak yang tahu di sini perbedaan game 8 bit dengan game yang apa? Game apa? Game 64 bit sampai dengan 128 bit. Itu pixelnya. Itu pixelnya. Tahu kan game 8 bit apa? Contohnya? Coba game yang pernah kalian mainkan, sebutkan. Mario Bros. GTA 5. Apalagi? GTA San Andreas. Call of Duty 3. Yang muslimah pernah main game nggak? Enggak. Kasian banget. Call of Duty Vanguard. Apa gamenya? Sabrina kan? Hah? Pernah main Vending Fish? Pernah main apa namanya? Apa namanya tuh? FIFA. Yang muslimah pernah main Mario Bros nggak? Flappy Bird? Pernah. Oke. Dari banyak game yang tadi kalian sebutkan, itu menggunakan 3 basic tadi yang Farid katakan: pergerakan, melompat, dan menyentuh. Ada nggak yang nggak pakai 3 basic itu? Nggak ada. Semuanya pakai itu. Mau yang tembak-tembakan, menyentuhnya di mana tembak-tembakan? Pelurunya. Ketika peluru itu menyentuh lawan, maka lawan itu akan berkurang darahnya. Ya kan? Nah, itu logikanya seperti itu. Mario Bros. Jalan kiri dan kanan, bisa melompat. Ketika menyentuh apa namanya? Otak apa namanya? Dia ada box misterinya tuh, misteri boxnya. Kepalanya menyentuh misteri box. Ya kan? Dia akan mendapatkan sebuah gift misteri kan gitu. Ya kan? Bisa jadi kadang dapat racunnya. Nah, itu kan seperti itu. Hal-hal seperti itu menggunakan 3 basic tadi: melompat, bergerak, dan menyentuh. Oke. Kalian sudah lihat perbedaannya ya. Melompat itu ada 2 tipe. Yang pertama, ini kita anggap ini namanya 8 bit. Oke, game murah biasanya kayak gini. Yang kedua, seperti ini. Nah, ini ada perbedaannya. Ini tuh lebih smooth lompatnya, lebih halus dibandingkan yang seperti ini. Ya kan? Tapi sama-sama mempunyai fungsi yang sama, nggak masalah kayak gitu. Oke, sekarang coba kalian ini udah duduk per kelompoknya? Belum. Duduk per kelompoknya. Ayo duduk per kelompoknya cepetan. Itu mereka. Tinggal aja. Duduk per kelompoknya. Pak Adit kira satu kelompok fokus di satu laptop. Ayo, duduk dulu di kelompoknya. Lihat pakai pasal bagas. Bentar. Kamu lihat kelompoknya di mana? Kelompok kamu di mana? Dah, yang muslimah udah semua kelompok. Dah. Tapi kelompok di sini. Film kelompok siapa? Udah ya. Kita tuh puisinya Pak. Susah. Sambil kerja laptop. Lagi kan push Pak. Ya ini Sila juga game quiz. Udah berhasil. Pak. Bentar aja. Guys. Oke. Udah? Nah, Farid berikan tugas kepada teman-teman semua. Akan Farid berikan. Ya, ini bukan tugas sih, ini sebuah challenge.
Ya, challenge-nya lebih mudah dibandingkan tugas yang pernah Pak berikan. Diva di mana kelompoknya? Hah? Duduk aja dulu, duduk. Situ, Duduk. Oke, challenge ini lebih mudah. Challenge-nya adalah buatkan satu sprite pada satu file baru, ya. Satu sprite pada satu file baru. Sprite itu bisa bergerak ke kiri, ke kanan, dan melompat. Oke, kira-kira bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Tanpa melihat YouTube, tanpa melihat Google. Tapi kalian boleh melihat tutor yang ada pada aplikasi Stretch ya. Di situ ada. Lagi lihat. Oke. Tutornya deh, tutor. Kalian bisa membuatkan sprite, bisa bergerak ke kanan, ke kiri, dan melompat. Oke? Padat berikan clue-nya. Padat akan berikan clue-nya untuk code block yang kalian bisa gunakan untuk melompat dan bergerak kiri dan kanan. Oke, perhatikan ya. Code block yang pertama wajib diawali dengan when. Oke, ini yang pertama. Nah, clue yang kedua, kalau ini sudah pasti wajib. Perhatikan dulu. Clue yang kedua adalah untuk bergerak gunakan code block yang namanya motion. Oke. Lalu yang ketiga, gunakan forever untuk pengulangan. Jadi setiap kalian klik, dia selalu bisa diklik, ya. Lalu yang keempat adalah if. Code block yang namanya if. Jika kita klik arah kanan, maka bisa bergerak ke kanan. Oke. Nah, ini Padat udah kasih clue kode bloknya. Kalian boleh lihat referensi dari game yang pernah kalian buat sebelumnya. Hanya membuat seperti ini aja ya. Nih, buat kayak gini aja. Jadi bukan buat game, tapi buat pergerakan kiri dan kanan dan melompat. Oke? Waktunya dimulai dari sekarang. Waktunya 20 menit dari sekarang. Setelah itu nanti akan kita bahas. Karena ada bermacam-macam cara untuk pembuatan coding seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Apa? Hah? Ini itu clue-nya aja. Kalau kalian bingung, untuk bergerak itu bisa menggunakan motion. Oke, waktunya 20 menit. Satu kelompok ini kan anggotanya ada banyak, jadi bantu berpikir coba. Pak, Padat, boleh nanya Pak? Sini Pak. Apa? Save the thing. Hah? Ada, gak mungkin gak ada. Kalau itu kan di dalam tutor yang ada di dalam itu. Coba explore sendiri.
Ini. Iya, jangan dibuka WA-nya. Mana? Bergeraknya, kalau kalian klik arah kanan, maka dia bisa bergerak ke arah kanan. Nah, pakai apa? Coba pahami titik koordinatnya. X itu kiri dan kanan. Y itu atas bawah. Nah, itu udah kasih clue. Sekarang coba disusun blok-bloknya. 20 menit. Bikin game keren-keren bisa, masa begini nggak bisa? Hah? Jadi? Nggak ada jadi. Nggak ada. Udah masuk di data balik kamu. Tinggal dibedain soalnya. Pak, udah coba ya. Pak, ganti ya Pak. Nanti kan bagus Pak. Pak, Adit. Pak. Pak. Kira ini bener Lagi dari game bagus Pak. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Ben, dia makan itu Pak, bahasa tipes Pak. Yes, Pak. Gara-gara makan bahasa tipes Pak. Kayaknya. Makan bahasa tipes. Masanya diracunin Pak, kayaknya. Bisa jadi. Wah, Dimas nih, Pak. PM. Sesuatu yang lain. Ini masih 17. Oh, yang mau capek gimana? Pak, capek. Kamu kan masih bikin game kan? Oke coba sambil panit absen ya. Abizar Gifari, Adil Bintang Pasar Ibu, Ahmad Tauhid Sidki. Kamu dipanggilnya siapa? Ahmad. Oh ini. Alicia Kaila Setiawan, Alicia Najwa Maharani, Aneska Nata Sabrina, Atina Raisa Sofyan, Bagas Asyafiq Krisnayadi, Bambang Kandra Prawira. Oh iya Basreng. Basreng, udah selesai. Bergerak ya? Pak, dia masih bertiga boleh Pak. Raisa Aziza, Davin Arsa, Denting Faida, Devdan Yusuf Maulana, Oh, ini boleh. Gimana, Pak? Forever itu mencakup semuanya. Forever itu mencakup semuanya. Jadi di dalam forever ada if, ada motion, ada control. Berarti Dimas Aska Hidayat, Kanan Adel Fauzia, Kanaya Nirmala, Kamsa Sabrina, Kaila Nisrina, Mikaila, Muhammad Tarek Makarim, Alexander Pierce, Alexander Mirel Putra Prasetyo. Pak. Ayo coba dulu, jangan takut salah. Kita sama-sama teman nih. Priscila, Salsabila, Raden Kaiza
boleh. Besar ini nggak pernah masuk. Biar kamu aman dan damai hidup. Tapi bagian 2D kamu tadi Raden itu pernah masuk nggak? di bagas. Sempat pernah masuk nggak? Raden ini siapa ini? Raden Tauzal. Sempat pernah masuk? Udah. Berapa lama? Minggu. Raffi penting Seminggu. nih. Cowok cewek? Sebulan. Nah, sebulan. Sebulan, sebulan. 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 Raffi Putra. Kamu ngapain muter-muter? Disuruh Pak Riza, Pak. Ngapain suruh Masih balik? dikurain. Kita taruh dulu. Tanggung jawab atas itu. Taruh dulu. Nanti Pak Rizal yang mau Pak Rizal tahu. Nanti Pak Rizal. Tadi sih kali. Oke, Mi. Panci Games. Kan tadi kata kan tadi kan. Raffi. Kan tadi kata. Jadi udah